Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobari dari jurusan Manajemen SDM. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu confligo, yang terdiri dari dua kata, yakni kon yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran, atau peremukan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terdiri dari pada diri seseorang, yaitu konflik internal, ataupun di dalam kalangan lebih luas. Dalam organisasi, istilahnya menjadi konflik organisasi. Konflik menurut Robbins adalah suatu proses dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Dan Albans dalam Nimrod mengartikan konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha. Transisi pandangan tentang konflik. Ada 3 pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional. Nah, apa itu pandangan tradisional? Pandangan tradisional ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang yang menyangkut perilaku kelompok pada tahun 1930-an dan 1940-an. Konflik dipandang sebagai akibat disfungsional dan komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antara anggota, secara ketidakmampuan para manajer untuk tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan mereka. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Pandangan hubungan manusia berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi, karena konflik yang terhindarkan. Mazhab hubungan manusia mendorong kita untuk menerima keberadaan konflik. Yang ketiga, terakhir, pandangan interaksionis. Apa itu pandangan interaksionis? Pandangan interaksionis yang menyatakan bahwa konflik bukan sekadar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk sesuatu kelompok agar berkinerja positif. Oleh karena itu, konflik harus diciptakan. Nah, adapun bentuk-bentuk konflik sebagai berikut. Yang pertama, konflik fungsional. Nah, konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Yang membedakan konflik fungsional dan difungsional dengan menunjukkan dan memperhatikan jenis konfliknya secara spesifikasi. Ada 3 tipe konflik, yaitu konflik tugas. Konflik tugas, konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. Konflik hubungan, konflik berdasarkan hubungan antar persona. Yang ketiga, konflik proses, konflik tentang bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Jenis dan penyebab konflik apa saja? Jenis konflik. Yang pertama, konflik intra-individu. Konflik ini dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan, peran, dan dorongan di luar dengan keinginan. Yang kedua, konflik antari individu. Konflik yang terjadi antar individu yang berbeda dalam suatu kelompok pada kelompok yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik ini bersifat kolektif. Konflik organisasi, konflik yang terjadi antara unit organisasi yang bersifat instruktural maupun fungsional. Contohnya, konflik antara bagian pemasaran dengan bagian produksi. Penyebab konflik sebagai berikut. Yang pertama, saling bergantungan.
Dalam sebuah organisasi, saling bergantungan dalam pekerjaan terjadi jika dua kelompok organisasi atau lebih saling membutuhkan satu sama lain guna menyelesaikan tugas. Yang kedua, perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan dari masing-masing subunit atau kelompok mempengaruhi secara dari masing-masing subunit atau kelompok mengejar tujuannya, dan seringkali tujuan dan masing-masing subunit atau kelompok tersebut saling bertentangan. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi tentang kenyataan yang terjadi dalam suatu organisasi merupakan penyebab konflik yang cukup potensial. Perbedaan persepsi ini menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat tentang suatu dengan lainnya sehingga terjadi suatu konflik. Perbedaan persepsi ini bisa disebabkan karena perbedaan tujuan, horizon waktu, Baik, mungkin itu saja pengertian dari manajemen konflik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.